Pemirsa, inilah headline news pukul 24 waktu Indonesia Barat. Polisi menyita 2 brankas dan senjata api milik Gatot setelah penyidik gabungan Polda Nusa Tenggara Barat dan Polda Metro Jaya menggeledah rumah Gatot Brajamusti di Jalan Niaga Hijau 10, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menggeledah rumah Gatot selama 6 jam untuk mencari barang bukti tambahan lainnya terkait kasus narkotika, kepemilikan senjata api ilegal, dan temuan satwa langka. Penyidik sempat kesulitan untuk membuka brankas karena Gatot mengaku lupa kunci dan harus memanggil ahli kunci. Sebelumnya, Gatot Brajamusti bersama istrinya Dewi Aminah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika saat digerebek di salah satu kamar hotel pada Minggu 28 September lalu. Tahan, jangan maju lagi. Pak Heri. Ya, maaf. Tersangka kepemilikan sabu Gatot Brajamusti dipulangkan sementara ke Jakarta untuk mendampingi penyidik menggeledah kembali kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta. Polisi menggeledah ruang rahasia yang hanya bisa diakses oleh Gatot dan diduga menyimpan narkotika dalam jumlah besar. Dugaan tersebut diperkuat temuan awal polisi yang mendapati sabu dan pil ekstasi di kediamannya saat penggeledahan pertama. Atas dugaan kepemilikan narkotika, Gatot dan istrinya dijerat pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda 8 miliar rupiah. Selain dugaan kepemilikan narkotika, Gatot dan istri juga dijerat pasal kepemilikan senjata api dan amunisi. Hingga kini, polisi masih menelusuri keterlibatan Gatot dan istrinya dalam peredaran narkotika. Masih di Metro Malam, pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun yang menderita penyakit jantung di Kecamatan Kelapa II, Tangerang meninggal dunia setelah ditolak 6 rumah sakit lantaran menggunakan BPJS. Awalnya, balita bernama Rizky Akbar sempat berpindah-pindah rumah sakit, namun tak satu pun rumah sakit menerimanya dengan alasan kamar penuh dan tidak memiliki kelengkapan alat medis. Karena kondisi Rizky semakin kritis, orang tua korban akhirnya membawa Rizky ke rumah sakit swasta di Tangerang Selatan dan membayar puluhan juta rupiah, namun nyawa Rizky tak tertolong. Sempat ditahan pihak rumah sakit karena permasalahan biaya, akhirnya jenazah Rizky dapat dibawa pulang setelah seorang dermawan membantu melunasi biaya rumah sakit. Orang tua Rizky berharap pemerintah dapat segera membenahi sistem BPJS agar tidak ada lagi yang menjadi korban seperti Rizky. Kini Rizky telah dimakamkan di kampung halamannya di Sumedang, Jawa Barat. Belum ada konfirmasi dari rumah sakit apakah keluhan dari orang tua Rizky lantaran penolakan persoalan BPJS. Ke sekitar 6 rumah sakit ya, dari Siloam, terus yang pertama klinik, yang kedua ke RSU Tangerang, Siloam dulu, baru ke Rumah Sakit Umum Tangerang, lalu ke Hermina, ke yang kelima ada ke Harkit, yang keenam ke Awal Bros, yang ketujuh yang terakhir ini nggak pakai BPJS karena pribadi yang ke Eka Hospital. Ya alasannya dari pihak rumah sakit Dr. Jaka UGD dan admin itu karena ruangannya penuh. Pemirsa, hasil sidang isbat Kementerian Agama memutuskan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1437 Hijriah akan jatuh pada Senin 12 September 2016. Keputusan Kementerian Agama ini diambil berdasarkan perhitungan hisab dan ruqyat. Berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal atau bulan pada tanggal 1 September 2016 masih di bawah ufuk. Sedangkan berdasarkan perhitungan ruqyat, petugas Kementerian Agama di berbagai titik tidak satupun yang melihat hilal.
Sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Adha diikuti sejumlah ormas Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sidang berlangsung singkat, hanya sekitar 1 jam, dan tidak terjadi perdebatan antar ormas saat menentukan jatuhnya Hari Raya Idul Adha. Sidang dipimpin langsung Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dan demikian maka bisa dipastikan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah 1437 Hijriah itu akan bertepatan dengan tanggal 12 September tahun 2016. Jadi Idul Adha sekali lagi diputuskan jatuh pada hari Senin tanggal 12 September 2016. Dari Siloam, terus yang pertama klinik, yang kedua ke RSU Tangerang, Silom dulu, baru ke Rumah Sakit Umum Tangerang, lalu ke Hermina, ke yang kelima ada ke Harkit, yang keenam ke Awal Bros, yang ketujuh yang terakhir ini nggak pakai BPJS karena pribadi yang ke Eka Hospital. Ya alasannya dari pihak Rumah Sakit Dr. Jaka UGD dan admin itu karena ruangannya penuh. Pemirsa, hasil sidang isbat Kementerian Agama memutuskan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1437 Hijriah akan jatuh pada Senin 12 September 2016. Keputusan Kementerian Agama ini diambil berdasarkan perhitungan hisab dan ruqyat. Berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal atau bulan pada tanggal 1 September 2016 masih di bawah ufuk. Saat penggeledahan pertama atas dugaan kepemilikan narkotika, Gatot dan istrinya dijerat pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan sanksi pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda 8 miliar rupiah. Selain dugaan kepemilikan narkotika, Gatot dan istri juga dijerat pasal kepemilikan senjata api dan amunisi. Hingga kini, polisi masih menelusuri keterlibatan Gatot dan istrinya dalam peredaran narkotika. Masih di Metro Malam, pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun yang menderita penyakit jantung di Kecamatan Kelapa II, Tangerang meninggal dunia setelah ditolak 6 rumah sakit lantaran menggunakan BPJS. Awalnya, balita bernama Rizky Akbar sempat berpindah-pindah rumah sakit, namun tak satu pun rumah sakit menerimanya dengan alasan kamar penuh dan tidak memiliki kelengkapan alat medis. Karena kondisi Rizky semakin kritis, orang tua korban akhirnya membawa Rizky ke rumah sakit swasta di Tangerang Selatan dan membayar puluhan juta rupiah, namun nyawa Rizky tak tertolong. Sempat ditahan pihak rumah sakit karena permasalahan biaya. Akhirnya jenazah Rizky dapat dibawa pulang setelah seorang dermawan membantu melunasi biaya rumah sakit. Orang tua Rizky berharap pemerintah dapat segera membenahi sistem BPJS agar tidak ada lagi yang menjadi korban seperti Rizky. Kini Rizky telah dimakamkan di kampung halamannya di Sumedang, Jawa Barat. Belum ada konfirmasi dari rumah sakit apakah keluhan dari orang tua Rizky lantaran penolakan persoalan BPJS. Ke sekitar 6 rumah sakit ya. Pemirsa, inilah headline news pukul 24 waktu Indonesia Barat. Polisi menyita 2 brankas dan senjata api milik Gatot setelah penyidik gabungan Polda Nusa Tenggara Barat dan Polda Metro Jaya menggeledah rumah Gatot Brajamusti di Jalan Niaga Hijau 10, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menggeledah rumah Gatot selama 6 jam untuk mencari barang bukti tambahan lainnya terkait kasus narkotika, kepemilikan senjata api ilegal, dan temuan satwa langka. Penyidik sempat kesulitan untuk membuka brankas karena Gatot mengaku lupa kunci dan harus memanggil ahli kunci. Sebelumnya, Gatot Brajamusti bersama istrinya Dewi Aminah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika saat digerebek di salah satu kamar hotel pada Minggu 28 September lalu. Mundur dikit, jangan maju. Tahan itu, jangan maju lagi. Jangan dulu. Gatot, gimana Gatot? Saya Gatot. Cabur sih.
Pak Heri. Ya, maaf. Tersangka kepemilikan sabu Gatot Brajamusti dipulangkan sementara ke Jakarta untuk mendampingi penyidik menggeledah kembali kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta. Polisi menggeledah ruang rahasia yang hanya bisa diakses oleh Gatot dan diduga menyimpan narkotika dalam jumlah besar. Dugaan tersebut diperkuat temuan awal polisi yang mendapati sabu dan pil ekstasi di kediaman